Jadi, Fadil, editor YouTube gue, punya brand clothing yang namanya Cat versus Tiger. Gue juga punya adik-adik kembar yang bekerja di konsultan bisnis dan marketing. Maka di video kali ini gue akan mempertemukan Fadil dengan adik-adik gue dan meminta mereka ngasih masukan agar bisnis clothing Fadil bisa lebih baik lagi. Menurut gue, video ini juga cocok ditonton kalian yang juga sedang merintis bisnis sendiri. Selamat menonton. Halo semuanya, hari ini nih istimewa nih. Karena kita kedatangan video editor gue, Fadilah Ramadan. Biasanya di belakang kamera, sekarang di depan kamera. Karena si Fadil ini mau minta saran kepada adik-adik gue, yaitu Anggi. Kamu kerja di marketing ya? Iya, di FMCG. Title-nya aku di kayak bagian tim brand gitu di marketing, tapi fokusnya ke brand building gitu. Oke, berarti Anggi di sini secara pekerjaan dia fokusnya membangun brand. Nah, terus ada Inga di sini kerjanya Di konsultan manajemen. Konsultan manajemen. Dia biasanya ngolah data ya. Iya. Jadi dari big datanya itu dilihat kira-kira apa yang bisa ditarik untuk keputusan-keputusan bisnis dari data itu, bener kan? Jadi mereka berdua juga lulusan FEUI dan mereka pokoknya udah paham lah soal ekonomi sama bisnis. Fadil di sini. Gue ngapain di sini, Bang? Ya karena Fadil 1 tahun ke belakang ini dia punya usaha clothing line sama teman-temannya. Terus dia udah sempat ngasih datanya ke kalian juga, minta saran kalian untuk clothing line itu bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita mulai dari Fadil dulu. Fadil, lo jelasin, lo punya barang apa nih? Gua punya bisnis baju lah. Oke, bisnis baju lah. Oke, produknya itu baju. Produknya sementara baru baju, sama next akan ada hoodie. Oke, namanya apa? Namanya Cat versus Tiger. Oke, lo bisa jelasin nggak kenapa namanya itu? Cat versus Tiger itu sebenarnya kayak perumpamaan aja sih. Kita di sini pakai karakter hewan, yaitu ada kucing sama tiger, biar lebih gampang aja karena kan Cat versus Tiger ini temanya dia ngangkat isu sosial, Bang. Yaitu? Ya yang lagi rame di dunia ini aja yang sering diperdebatkan. Hubungannya sama jadi harimau? Ya karena biar gampang aja mengibaratkannya. Gue gak ngerti lo ngomong apa. Itu dia, Bang. Aduh, susah juga ya, gimana jelasin. Aku ngerti. Kita paham Apa? sendiri ya. Coba kalian yang ngerti nggak? Jadi kalau yang aku lihat ya dan secara obrol dan dari data yang Bang Fadil kasih ke aku, jadi Cat versus Tiger tuh intinya bener kayak kata Bang Fadil, jadi ngangkat masalah isu-isu sosial yang ada di misalkan Indonesia atau dunia ini. Dan kan kalau isu sosial kan pasti ada yang pro sama kontra kan, Bang. Dan Cat versus Tiger tuh mereka tuh hadir untuk kayak nge-unite them together gitu. Jadi kayak intinya kayak kan Cat sama Tiger itu kan sebenarnya masih dalam satu family yang sama kan. Oh gitu. Jadi kayak kok dia bisa ngejelasin lebih bagus daripada lu? Karena dia tim baru gua, Bang. Enggak, jadi kayak Oh iya, paham. intinya Jadi filosofinya adalah kita tuh sebenarnya sama gitu loh. Jadi kalau ada satu isu sosial, ya lu nggak boleh ngelihat itu sebagai dua hal yang beda, tapi lo harus lihat persamaan di antara kedua itu. Iya, Nah jadi hubungannya dengan brand itu adalah dengan memakai brand ini, lo merepresentasikan itu bahwa lo orang yang menerima pikiran atas pendapat orang lain walaupun berseberangan gitu. Bener nggak? Bener. Iya. Nggak, kayaknya nggak semulia itu deh. Cuman dia kayaknya bagus nih gitu. Lebih bagus. iya. Sebelum kita mulai ya, untuk punya sebuah brand dengan nama dan filosofi seperti tadi, itu penting nggak kalau menurut Anggi, sang brand expert? Kalau menurutku itu penting banget karena kalau menurutku ya sebenarnya tuh kayak produk-produk yang dijual dan yang rata-rata berhasil itu adalah dari brandnya itu sendiri, dari nilai brandnya itu sendiri. Kayak misalkan beli tisu dan sebenarnya ada banyak brand tisu di luar sana. Tapi abang kayak karena udah tahu nih, misalkan brand tisu A itu emang kayak udah di top of mind abang atau kayak abang tuh udah percaya nih sama brand ini, jadi udah abang beli itu aja brand itu. Nah yang dilakukan Fadil sekarang, kamu udah lihat Instagramnya kan dan lain-lain tuh. Cat versus Tiger dengan semua filosofi tadi nyampe nggak atau ada saran nggak gimana supaya semua nilai yang dia barusan bilang yang which is abang pikir juga bagus kan itu bisa terdeliver dengan lebih baik? Ada banget itu. Ini saran nanti nih bisa aku dia. jelasin lebih lanjut. Berarti namanya Cat versus Tiger, terus jualan udah setahun. Udah ada berapa produk? Kurang lebih 9 kalau nggak salah deh. Udah ada 9 desain. 9 desain. Oke, terus cara memasarkannya gimana? Pemasarannya cuma berdasarkan fanbase aja sih, Bang.
Jadi Fanbase siapa? Wah, dia jadi- punya fan. enggak bang, kan kita kan di sini kan ada bertiga bang. Ada si Echa, ada si Biva sama gua. Heeh. Ya kita jual dari fans-fansnya mereka sama termasuk gua. Wede, luar biasa. Padahal fans siapa? Fans gua fansnya Bang Radit juga. Iya masih dari situ aja sih bang, belum. Karena Echa juga vlogger. Iya Echa Diva vlogger. juga vlogger. Diva juga vlogger, aktif di Instagram juga. Wow, influencer. Itu bertiga aja Influencer. bang, bener-bener Iya kita cuma bertiga. Berarti kepemilikannya kalian bertiga. Iya, sama kemarin kita lumayan agak meluas pasarnya berkat kolaborasi bareng si Bungkus Network sih. Oke. Jadi agak melebar sedikit. Berarti lu membayar Bungkus Network, Enggak sih kita sharing profit. sharing aja. profit. Dia memasarkan. Dia tidak terlibat produksi, tapi kita semua yang ngurus produksi. Dia cuma marketing aja. Oke, nanti kita tanya ya, efektif nggak pemasaran dengan gaya seperti itu ya? Iya. Oke, so far gimana? Lu puas sama hasilnya nggak? Gua sejauh ini sangat puas banget ya dari penjualan. Tapi kita masih ada kekurangan di sosmed karena sosmed nggak begitu aktif sih bang. Oke. Kita masih kurang orang sosmed. Oke, kekurangan di sosial media. Karyawan lu punya? Karyawan ada, kita ada admin, kita ada yang buat kurirnya, ada yang buat nganterin dari gudang ke mana? Ke Gila, ekspedisi. udah jadi ya, hebat ya Fadil ya. Oke, tadi pemaparannya kira-kira gitu ya. Kita mulai dari Inga dulu. Jadi yang terjadi adalah sebelumnya kita minta data dari Fadil, termasuk data penjualan dan lain-lain. Kita kasih ke Inga sama Anggi, terus minta mereka ngolah data itu menjadi sesuatu yang bisa dikasih masukan. Gitu. Iya. Siapa mau mulai dulu? Dari aku dulu. Jadi di sini aku bakal nunjukin ke Bang Dika dan Bang Fadil data penjualannya Cat versus Tiger. Oke. Ini berdasarkan data yang kita dapat sih, kita dapat 3 dataset. Yang pertama itu yang modal awalnya Cat versus Tiger. Yang kedua data tahun 2019. Tapi karena hanya 1 bulan aja, jadi kita kayaknya akan kita take out dari presentasi kita nanti. Sama yang terakhir itu data di 2020. Tapi di 2020 kita hanya dapat detailnya di 2 bulan terakhir, November dan Desember. Oh, emang lo ada masalah dengan mengambil data? Iya, kita tuh di awal tuh ada permasalahan di ini sih bang, di admin sama di finance. Kita tuh masih berantakan banget tuh. Kita dicatat cuma by notes doang sih waktu itu. Jadi nggak serapih yang ketika bulan November sama Desember itu sih. Apalagi kita sekarang udah pakai Tokopedia. Oh, oke, itu Jadi- bagus ya Tokopedia itu. Ya? Jadi lebih enak gitu bang pencatatannya sekarang. Ya udah, oke lah. Ini dari data yang dikasih ya. Terus gimana? Langsung aja yang di sebelah kanan ini kita hitung laba kotornya sih. Dari hasil penjualan kita kurangin harga pokok penjualan. Nah ini kelihatan dari bulan Maret sampai bulan Desember. Ini yang warna kuning itu laba kotornya dan yang garis hitam ini itu rasio laba kotornya, margin laba kotor. Nah di sini kita bisa lihat menurut aku sih dalam 1 tahun kemarin itu penjualannya agak fluktuatif ya, dari bulan Maret, Juni, September naik, tiba-tiba November sampai Desembernya turun. Lalu dari 1 tahun kemarin itu yang terjual ada 612 baju. Ini lumayan sih. Banyak banget loh itu. Iya itu banyak 612. Gak kerasa ya bang? Dan di 3 kotak di bawah ini tuh detail di bulan November sampai Desember. Total yang terjual di November sampai Desember itu ada 86. Dan di sini aku bagi berdasarkan bulan dan tipe baju yang terjual. Di sini itu kita bisa lihat ya, kalau dari bulan November yang terjual lebih variatif dibandingkan Desember. Dan di bulan Desember ini cuman mie ayam dan juga CVT 03. Kalau dia margin laba kotornya 67,5%, itu secara standar terlalu tinggi atau terlalu rendah? Berarti dari setiap uang yang dia terima atas penjualan satu baju, profit dia sekitar 60%-an. Iya, Itu gede dong. itu gede menurut aku. Berarti ini nggak ada saran untuk ngurangin COGS, udah nggak perlu ya? Enggak. Oke, karena ini udah aman banget ya? Iya, udah aman. Oke, mantap. Terus? Iya, aku coba pakein pie chart ngelihat presentase berdasarkan versi atau tipe bajunya Cat versus Tiger. Ini dalam bulan November sampai Desember itu total baju mie ayam yang terjual udah 70 atau sama dengan 81,4% dari 86 baju yang kejual bang. Berarti ya mostly itu orang belinya tuh beli baju mie ayam. Terus yang kedua itu orang lebih suka ngebeli baju CVT 03, artikel 3. Walaupun ini nggak dipromosikan secara khusus. Yang bulan Si CVT 03 ini ya? yang Iya, 03 berdasarkan ini kita doang.
Enggak ya Bang? Enggak, kita aja. Oke, berarti dia termasuk item yang lumayan nahan ya? Iya, lumayan laku Oke. ya. Itu kayak gimana sih bentuknya? Emang bagus banget menurut lo? Ini temanya politik. Terus untuk yang CVT 01 dan 03 ini sama-sama 2 baju saja yang terjual di November dan Desember. Oh iya. Presentasinya sama. Tapi dia di bulan sebelumnya paling oke tuh. Paling tinggi ya Bang? Udah bukan masanya dia keluar kan, jadi dia udah di bulan-bulan sebelumnya. Ya terakhir ini paling berdasarkan size. Dari size S, M, L, dan XL sebenarnya proporsinya itu hampir sama sih, hampir sebanding semua. Tapi di sini kalau kita lihat dari data yang paling banyak terjual itu untuk ukuran XL. Dan ini kan unisex ya Bang. Dan aku agak kaget sih karena ini yang kedua terjual terbanyak itu di ukuran S. Iya benar. Berarti antara banyak perempuan juga yang beli bajunya Bang Fadil atau mungkin untuk pacarnya atau mungkin untuk ya laki-laki yang badannya kecil gitu sih. Size chart gue nih size chart luar gitu bang. Jadi kalau lo yang biasa make S, kalau di gua ini S-nya itu kayak M. Jadi naik satu size. Jadi yang justru mengagetkan XL-nya berarti? Bener. Oh banyak banget orang gede ya kan? Oke, apa lagi? Iya, kalau dari data ini sih udah sih, paling saran dari aku pertama datanya lebih di ini aja Bang, untuk kayak form pemesanan lebih didetailin kayak lebih detail. contohnya gender atau mungkin umur, jadi kita bisa kelihatan umur berapa aja sih yang beli bajunya Bang Fadil gitu. Oh itu bener Iya. tuh. Nah kenapa? Karena keputusan-keputusan buat nanti lo memasarkan atau ngejual barangnya itu bisa diputuskan dari data itu juga. Iya. Kayak contohnya misalnya kalau banyak yang perempuan, jangan-jangan harus bikin yang spesifik buat perempuan. Atau couple shirt misalnya kan. Iya kan sekalian gitu. Dan kalau data-data daerah berarti bisa sesuatu yang lebih daerah kali ya. Lebih mikro ya. Yang isunya lebih kedaerahan gitu. Iya benar. Nah lu tahu nggak mayoritas kotanya apa? Masih Jakarta? Iya so far masih Jakarta sama Bekasi sih bang. Jakarta sama Bekasi. Oke. Terus aku lanjut ke branding ya. Iya branding. Nebeng nama rutin sharing. Jadi hari ini kita berdua mau jelasin dari sisi branding. Di sini ada 5 agenda. Jadi pertama kan yang Cat versus Tiger brand introduction. Yang which is itu data yang aku dapat dari Bang Fadil dan kayak gimana sih aku ngelihat Cat versus Tiger. Dan yang kedua itu brand pyramid, itu Cat versus Tiger kayak gimana. Terus yang ketiga learning dari sisi marketing 6 piece point of view. Terus yang keempat, Cat versus Tiger kick-off strategy, yang which is ini adalah rekomendasi dan saran buat Bang Fadil sama next step-nya, sama yang terakhir next step sama rekomendasi. Oke, ini sebenarnya kurang lebih yang Cat versus Tiger. Ini tadi udah kita jelasin ya Bang di awal kalau Cat versus Tiger tuh objektifnya apa dan visi misinya tuh intinya mereka tuh mau level up Indonesian streetwear ke fashion brand lewat Cat versus Tiger. Streetwear itu sendiri kan sebenarnya dia kayak apa ya, jatuhnya tuh sebenarnya baju casual gitu kan Bang, tapi gimana cara mereka tuh mengemas baju casual itu jadi apa ya, kayak intinya tuh brandingnya, kayak sisi value brandingnya itu yang dia jual. Dan ini data yang aku dapat dari Bang Fadil, toolsnya itu ada social media, mereka jualan jualan lewat marketplace Tokopedia. Untuk social medianya fokus di Instagram, followersnya di 2000, sama marketplace-nya ini kurang lebih, ini bagus sih menurutku 4,9 stars. Karena kan bayar Fadil. Emang iya? Bisa gitu. Enggak kan ya? Enggak. Oh, enggak. Dan kurang lebih udah Organik nih, Bang. 217 yang kejual. Nah produk portofolionya ini ada 3 sih Bang yang kita dapat, ada yang mie ayam, yang artikel 1 sama yang artikel 5 ya. Tuh ini kan sayang banget ya stok habis ini ya. Iya bang. Nah ini tuh produk ini bang, apa restock sebenarnya. Jadi ketika pindah ke Topet ini kita restock. Nah Bang, ini adalah brand pyramid yang aku bikinin untuk Cat versus Tiger dan ya, di mana datanya itu dapat dari Bang Fadil. Jadi cara baca brand pyramid ini sebenarnya dari angka 6 ke 1 dan prioritinya itu sebenarnya adalah 1, which is 1 itu kan purpose-nya kita, tujuan kita. Jadi intinya tujuan ada brand pyramid ini adalah kayak sebagai fondasi atau guide rail kita berdiriin suatu brand. Jadi kayak kalau misalkan kayak kita bikin iklan Bang atau apapun itu, kayak kita tuh harus ngeliat lagi brand pyramid kita, kayak iklan ini tuh cocok nggak sih sama brand yang kita punya, intinya gitu. Nah kalau yang dari nomor 6, kalau kompetitornya sendiri kan itu streetwear lokal brand kan, kayak contohnya yang depannya A itu. Terus audiensnya itu yang adults, yang aku lihat sampai adults, dan juga yang kedua audiensnya itu adalah orang-orang yang kayak curious gitu about social issue atau kayak filosofi. Nah terus yang keempat benefitnya itu ada 2, ada
ada emosional sama fungsional. Kalau emosional tuh intinya pengen ngasih value dari brand itu lewat message yang dimana dituangkan lewat desain kan. Functional tuh kayak high quality dari segi desainnya, terus kayak bahannya, dan yang dimana relate sama cuaca Indonesia. Terus reason to believe tuh maksudnya kayak kenapa sih gue harus beli baju ini? Nah, which is kalau yang aku lihat karena baju ini tuh bisa ngasih message loh yang dimana kita tuh pengen nge-unite people together lewat baju ini, lewat message, lewat desain yang mereka sampaikan. Nah, terus kalau karakternya itu kayak baju ini tuh memberikan inspirasi, terus direct message sama genuine banget nih buat orang-orang yang pakai. Sama yang terakhir tuh intinya ini purpose-nya, yang which is unite sama nge-bring people together kan. Tapi fungsinya dari kita punya pemahaman atas brand piramid itu apa sih sebenarnya? Kalau fungsinya ini sebenarnya kayak sebagai fondasi atau guide trail kita bang untuk ngebedirin suatu brand. Jadi kayak tadi sih aku udah bilang juga kalau misalkan kita mau bikin iklan atau memasarkan suatu produk, jadi nanti kita bisa lihat lagi kayak kira-kira kalau kita bikin iklan A atau marketing B, kira-kira ini sejalan nggak ya dengan konsep brand kita? Oke, contohnya gini, misalnya si Cat vs Tiger tuh pengen kerjasama sama seorang influencer lah, influencer A. Berarti kita ngecek lagi di brand piramid ini kan, apakah kira-kira si influencer A itu punya nggak purpose yang sama, yaitu unite dan bring people together. Kalau misalnya dia kontroversial dan rada-rada mungkin nggak masuk gitu kali. Iya, Atau kita lihat juga ada benefit emosional dan fungsional nggak yang bisa di-deliver dengan kerjasama si influencer ini, dan masuk nggak gitu bahwa dia bisa ngasih tahu kedua benefit ini gitu. Iya, Jadi ini untuk punya pemahaman atas brand piramid terhadap produknya dia, terhadap brandnya dia adalah untuk ngecek kira-kira kegiatan-kegiatan branding dan marketing yang dilakukan tuh inline nggak gitu sama apa yang dia punya gitu ya? Iya, benar banget bang. Oke. Dan ditambah lagi kalau pakai influencer kan pasti target market influencer itu kan beda-beda kan. Which is audience kita cek nih. Kita bisa ngecek kalau misalkan pakai influencer abang nih, kira-kira abang target marketnya masuk nggak ya sama target marketnya Cat versus Tiger kayak gitu. Oke, menarik. Oke, next ya. Nah, ini adalah learning yang aku dapetin dari sisi 6P marketing point of view gitu. Nah, 6P itu adalah kayak gimana caranya orang marketing tuh kayak menganalisa suatu brand atau produk, yaitu P-nya tuh berdiri dari macam-macam. Kayak P pertama tuh ada price, terus ada place, ada promotion, ada product, ada proses, ya sama satu lagi terakhir people. People tuh target market. Nah, di sini yang aku lihat dari sisi what's working-nya dulu. What's working-nya tuh menurutku dari segi produk, brand story-nya tuh menurut aku bagus banget secara konsep. Karena menurut aku tuh apa ya, kayak beda gitu lah, dan kayak berani bisa mau nonjolin kayak social issue yang itu kan sebenarnya kan merupakan hal yang sensitif kan, tapi kayak brand ini tuh kayak berani gitu loh, ada eagernya untuk kesana. Terus yang kedua menurutku dari sisi produk ini tuh punya image yang positif di kalangan masyarakat. Kenapa sih aku bisa tahu? Nah, di sini tuh aku measure-nya dari feedback sama social listening yang aku baca dari komen-komen di Tokopedia, yang which is tuh most likely komen yang mereka kasih tuh positif semua bang. Dan yang terakhir menurutku secara produk pun punya desain yang lucu, yang atraktif gitu loh, kayak ini apa sih Cat versus Tiger, kayak kan lucu banget kan. Iya, desainnya menarik ya. Menarik. Apalagi ada kucing harimau makan mie ya. Iya, itu lucu Itu banget. lucu sih. Sama menurutku yang what's working yang kedua adalah dari segi people-nya. Menurutku kalau yang aku lihat ya, Cat versus Tiger tuh mereka menjualkan produk ke ring satu dulu, which is kayak bener ke teman dekat mereka, komunitas, ke fans-fansnya abang, yang menurutku tuh itu fondasi yang kuat, dan mereka tuh udah berhasil nge-build loyal consumer dari sana, yang which is itu merupakan kayak good step lah untuk kita langkah lebih jauh. Nah bang, dari yang sisi needs to be improved, menurutku yang paling penting adalah dari segi promotion sama place. Place itu maksudnya distribusi. Kan kalau promotion, kalau menurutku tuh mereka harus nge-build lagi strong identity buat brandnya. Dan tadi aku udah denger juga sih dari Bang Fadil, kan emang dari segi social media butuh orang kan bang di sana, yang which is aku align banget sama Bang Fadil. Dan yang terakhir dari segi distribusinya itu menurutku bisa di-expand lagi nih. Tapi yang penting kan ini, kalau dia udah ada yang working ya udahlah ya, karena mungkin walaupun Fadil mungkin nggak pakai bauran pemasaran yang 6P ini ya, cuman udah ada yang berhasil lah gitu, udah yang jalan. Cuman yang harus di-improve kan ada dua nih kalau kamu rekomend. Satu adalah identitas yang strong melalui promotion. Tapi gimana caranya kalau misalnya nggak ada budget? Gimana promonya gimana? Apa dengan kolaborasi gitu? Good question. Ini ada di next-nya juga. Bisa dijawab di next-nya juga sih bang. Oke. Sama sekalian abang simpulin tadi soal promotion and place ini berarti kanal distribusi harus lebih banyak, sama harus terlihat di berbagai macam channel. Iya. Oke.
Lanjut. Oke. Nah, kan kalau misalkan kita udah tahu nih produknya apa, dalamnya gimana, brand equity-nya tuh kayak apa. Nah, kita lanjut gimana cara kita memasarkannya. Nah, kalau menurutku di sebuah produk baru itu tuh ada 3 step buat masarin suatu produk baru. Pertama tuh awareness, kedua engagement, ketiga tuh trial atau kita ngegenjot lagi repeat rate si konsumen kita ini. Nah, di sini kalau menurutku Cat versus Tiger kan masih baru banget kan. Jadi masih di awareness level. Nah, cuman kalau menurutku sebenarnya kita bisa ngegabungin nih awareness level sama langsung naik level ke level engagement. Jadi gimana cara kita ngegabungin awareness sama engagement jadi satu. Which is nah di sini aku ada sedikit ini sih kayak saran-saran gitu. Jadi kalau menurutku di kick off strategi ini kita mesti nge-build strong identity kita lewat creating relevant content dengan brand story yang kita punya, which is kan konsepnya sebenarnya udah kuat banget kan. Dan emang sebenarnya sekarang kalau di dunia digital kayak sekarang emang konten tuh adalah kunci utamanya. Nah di sini aku kayak ada propose 2 konten gitu sih, dan menurutku ini sebenarnya bisa menggunakan budget yang minimal dengan koneksi atau networking yang kita punya, dan secara alat pun sebenarnya harusnya udah ada kan. Terakhir ini sebenarnya kolaborasi sih yang kayak udah dilakuin karena aku learning juga dari brand Supreme. Ternyata brand Supreme tuh dia awalnya mereka tuh collab terus Bang, makanya kenapa dia bisa sampai segede sekarang ini. Dan si brandingnya Supreme kan sebenarnya kuat banget itu karena dia kan terinspirasi dari berbagai macam influencer kan. Intinya kayak kolaborasi dan placementnya juga masih sama, ngeboosting si kontennya. Sama di sini aku kayak nargetin misalkan di by Maret 2021 kita harus punya 10.000 followers gitu. Oh sama ini yang tadi udah dibahas juga sebelumnya, kayak kita harus ngecek juga dari sisi supply-nya, karena kalau menurutku bisnis pilar itu ada 3 dari segi production, itu including R&D-nya, terus supply-nya gimana sama secara komersialnya itu gimana. Oke, berarti tadi produksi sebenarnya udah bagus-bagus ya, bajunya udah bagus-bagus. Iya. Supply-nya juga tadi kan juga udah bagus kan. Supply-nya walaupun ada beberapa yang masih out of stock ya. Cuman tadi yang kamu bahas tuh sebagian besar ya karena emang expertise kamu, which is di bagian komersialnya kan. Iya, Gimana cara ngejualnya. Kalau berdasarkan dari sekarang ya mungkin Fadil bisa jualan gitu. Tapi kalau dia mau nge-scale, mau lebih gede lagi ya pakai strategi-strategi tadi, khususnya buat awareness sama engagement. Iya. Karena value-nya juga bagus, maksudnya ininya dia, purpose-nya juga bagus. Kalau orang lebih banyak tahu, mungkin lebih banyak menarik orang buat beli, bukan cuma sekedar beli baju. Karena kalau beli baju doang mah udah banyak banget yang jualan baju gitu ya. Bener banget Bang. Oke, itu tadi ya. Ada lagi nggak? Jadi bagus ya. Bagus banget. Adik-adik gue ya. Tepuk tangan dong buat Inggangi dong, luar biasa. Gila keren banget. Dan ini video juga sekalian loh, biar Fadil bisa jualan juga loh. Jadi kalau ada yang tertarik sama brandnya Cat versus Tiger, beli aja di Tokopedia bisa. Ada, iya, Ini Cat sekalian buat gue jualan juga tuh. Kalau misalnya ada brand-brand mau kerja bareng gue, boleh gue iniin juga nih. Gue bantu mikirin juga buat sponsorin video-video YouTube atau di Instagram gue. Ya udah ya, jadi mudah-mudahan itu aja ya ngebantu kalian juga yang nonton di rumah ya. Makasih semua yang nonton ya, dadah.